Ling Xuan, si mata yang menembus dua dunia, pernahkah kamu membayangkan punya kekuatan untuk melihat masa depan? Tapi bagaimana jika kekuatan itu justru jadi kutukan yang membuatmu diburu? Inilah kisah Ling Xuan, seorang gadis dengan mata yang mampu menembus dua dunia. Ling Xuan hidup di desa Biun, dikenal sebagai gadis yang berhalusinasi. Ia sering melihat kilasan masa depan. Seseorang terjatuh, ladang terbakar, banjir kecil. Semua terbukti, tapi penduduk tetap menganggap itu kebetulan. Ling Xuan lebih memilih diam-diam untuk melindungi dirinya dari ejekan. Suatu malam ia melihat visi mengerikan. Kerajaan akan terbakar oleh kekuatan yang bukan milik manusia. Ketika kabut malam berubah menjadi cahaya biru, Ling Xuan dikejar oleh makhluk bayangan. Di tepi hutan, ia diselamatkan oleh seorang pemuda tampan misterius, Mo Yejin. Gerakannya bagai angin. Wujudnya seperti manusia, tapi tidak sepenuhnya manusia. Yejin mengetahui bahwa makhluk-makhluk kegelapan mengejar Xuan karena kekuatannya mulai bangkit. Ia mengatakan, Xuan bukan gila, melainkan melihat terlalu jauh. Hubungan mereka dimulai dengan ketidakpercayaan, tapi Yejin memutuskan untuk tinggal sementara untuk mengawasi Xuan. Yejin mulai mengajari Xuan teknik dasar, cara menenangkan gelombang visinya, cara merasakan energi roh, cara bertarung tanpa senjata. Anehnya, setiap teknik yang diajarkan Yejin terasa begitu akrab, seolah tubuh Xuan sudah mengenalnya sejak lama. Namun, di saat Xuan mulai memahami kekuatannya, malapetaka datang. Raja yang berkuasa tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk menangkap siapapun yang memiliki kekuatan supranatural. Dalihnya, kerajaan sedang diganggu kekuatan asing. Padahal, sang rajalah dalang sebenarnya, yang dayam-dayam mempraktikkan sihir terlarang. Nama Ling Xuan pun masuk dalam daftar incaran. Xuan dan Yejin terpaksa melarikan diri ke Gunung Awan Hitam. Di tengah pelarian, Xuan mendapat penglihatan mengerikan. Kerajaan akan jatuh ke dalam kegelapan. Seorang raja zalim sedang menyiapkan ritual darah, dan Yejin sedikit terluka saat melindunginya. Penglihatan Xuan menjadi semakin jelas, dan itu sangat berbahaya. Di puncak gunung, Yejin akhirnya mengungkap rahasia terbesar. Xuan bukanlah manusia biasa. Ia adalah keturunan terakhir dari klan roh pandai emas, klan kuno yang mampu membaca takdir. Jika kekuatannya bangkit sepenuhnya, ia bisa melihat nasib seluruh dunia. Tapi risikonya adalah kehancuran jiwa dan raganya. Untuk melindungi Xuan, Yejin membuka segel kekuatan sejatinya. Kini, Xuan bisa memperlambat waktu dalam pandangannya, melihat niat jahat seseorang, dan bahkan menyerang dengan energi cahaya. Meskipun Yejin sering bersikap dingin dan keras, tatapan matanya tidak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang mendalam. Setelah latihan panjang, Xuan memutuskan untuk tidak lagi lari. Ia kembali ke ibu kota untuk mengungkap kebusukan sang raja dengan Yejin yang setia mengawalnya dari bayang-bayang. Tapi, sebuah visi yang lebih mengerikan datang. Ia akan berhadapan dengan raja sendirian, tanpa Yejin di sisinya. Di istana, pengkhianatan terbesar terungkap. Penasihat kerajaan ternyata adalah antek iblis bayangan yang selama ini memburunya. Sang raja yang tergiur janji keabadian setuju untuk mengorbankan jiwa Xuan. Saat ritual dimulai dan kesadaran Xuan hampir lenyap, Yejin menerobos masuk. Ia melepaskan teknik terlarang terakhirnya, cahaya malam abadi, sebuah jurus yang mengorbankan tubuh rohnya untuk melenyapkan kegelapan. Visi terburuk Xuan menjadi kenyataan. Yejin menghilang tepat di depan matanya. Namun, melihat pengorbanan itu, Xuan tidak tinggal diam. Dengan seluruh kekuatannya, ia mematahkan ritual dan menghancurkan sihir raja.
kerajaan selamat, namun harga yang dibayar terlalu mahal. Yejin memang lenyap, tapi jiwanya tertinggal. Menyatu dengan liontin roh yang selalu ia pakai. Kini, Xuan menjadi penjaga dua dunia, ditemani bisikan roh Yejin yang membimbingnya. Akankah Xuan berhasil menguasai kekuatan waktu dan menemukan cara untuk mengembalikan wujud Yejin? Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita epik lainnya.